Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kami. Video kali ini, kami akan mempresentasikan video market apotik yang telah kami buat guna memenuhi tugas manajemen farmasi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Erniza Pratiwi, Master Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 dari kelas S14A. Yang pertama ada Arif Pardi Eka Saputra dengan NIM 1801006, Destra Nur Hasanah dengan NIM 2001010, Devisa Fitri dengan NIM 2001011, Indri Hotmanovida Sirait dengan NIM 2001021, Larasati Arsa dengan NIM 2001025, Putri Anissa dengan NIM 2001038, Rizda Fitriani 2001041, Tazkiyah Gina Adisti dengan NIM 2001043. Selamat datang di Apotik Bintang Pharma. Sebelum kami memperlihatkan keseluruhan bagian dalam Apotik Bintang Pharma, kami akan memberitahukan alasan mengapa kami memberi nama Apotik Bintang Pharma. Bintang diambil dari kata Nine Star Pharmacies, yaitu Star. Dalam hal ini, diharapkan dalam apotik ini memiliki apoteker yang profesional, kesehatan yang peduli. Dalam wujud nyata, memberi pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Apoteker yang bisa mengambil keputusan yang tepat, apoteker yang dapat memberi edukasi terhadap pasien atau masyarakat luas. Dan dengan dibangunnya apotek ini, diharapkan dapat terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mesejahterakan masyarakat. Selanjutnya kami akan memperlihatkan keseluruhan dari Apotik Bintang Pharma. Apotik Bintang Pharma ini telah menyediakan fasilitas parkir dengan wilayah cukup luas bagi pengunjung apotik, baik pengunjung dengan mengendarai mobil maupun mengendarai motor. Khusus untuk pengendara motor, parkir disediakan dengan atap agar motor terhindar dari hujan dan panas, sehingga para pengunjung akan merasa lebih nyaman ketika mengunjung ke apotik ini. Apotik Bintang Pharma ini juga memiliki halaman yang cukup luas. Halaman ini digunakan untuk memudah akses bagi pengunjung. Di sekeliling apotik ini juga diberi pengaman seperti pagar dan pepohonan hijau agar pengunjung yang datang merasa nyaman. Nah, selanjutnya, di depan pintu gerbang masuk utama terdapat ruang satpam, di mana ruang satpam ini terpisah dari bangunan apotik utamanya. Guna dari ruang satpam ini adalah sebagai pemantau di sekitar apotik, memastikan keamanan di sekitar apotik Bintang Pharma ini. Dalam ruang satpam ini terdapat meja dan kursi, terdapat pula lemari, serta dispenser untuk digunakan oleh satpam itu sendiri. Nah, selanjutnya pada apotik terdapat ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, yaitu yang bersih, ventilasi memadai, dan juga cahaya yang cukup. Pada ruang tunggu ini terdapat kursi-kursi dan juga meja untuk tempat konsumen menunggu dalam penyiapan obat oleh farmasis dan juga untuk menunggu ke ruangan konsul apotik. Yang mana ruang tunggu ini bebas dari keluar masuknya orang dari dalam maupun luar. Kemudian, di dekat ruang tunggu ini dilengkapi dengan AC yang mana agar membuat konsumen merasa nyaman dalam menunggu. Ruang tunggu ini telah dibuat seluas dan senyaman mungkin, tenang, bersih, kemudian segar, terang, kemudian tidak ada serangga ataupun nyamuk yang mengganggu agar mereka merasa betah dan tidak lelah dalam menunggu. Di dekat pintu keluar masuk disediakan tempat sampah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, di mana tempat sampah berwarna hijau itu untuk tempat sampah organik, sedangkan yang berwarna kuning untuk anorganik, dan juga tempat sampah merah itu yang mengandung bahan berbahaya.
Nah, selanjutnya terdapat OTC Center yang mana pada OTC Center ini berisikan obat-obat bebas, bebas terbatas, multivitamin, dan juga suplemen. Sedangkan untuk obat golongan keras disimpan pada ruang racik ataupun gudang. Untuk pembelian obat bebas, bebas terbatas, multivitamin, dan juga suplemen tidak memerlukan resep dokter dan dapat dibeli secara bebas oleh konsumen untuk kebutuhan pasien dalam pengobatan sendiri ataupun untuk pelayanan resep. Jika pasien membeli obat untuk kebutuhan swamedikasinya, perlu diberi penjelasan terhadap ketepatan penggunaan obat tersebut kepada pasien sehingga tidak ada kesalahan dalam penggunaannya. Dan juga pada OTC Center juga terdapat alat kesehatan dan juga kosmetika yang telah disediakan dan dapat dibeli oleh konsumen. Pada rak-rak OTC Center ini sudah dilengkapi dengan label harga sehingga konsumen dapat mengecek harga tersebut sebelum membeli dan memilihnya sesuai kebutuhan pasien. Kemudian, rak-rak ini telah didesain sebagus mungkin agar menarik bagi konsumen dan disusun sedemikian rupa agar konsumen mudah dalam mengaksesnya. Selanjutnya ada tempat penerimaan resep, penyerahan obat, dan juga kasir, yang mana pada tempat ini dilengkapi satu set meja dan kursi, serta perangkat komputer. Tempat ini diletakkan pada bagian depan apotik sehingga mudah diakses dan juga mudah terlihat oleh pasien. Pada tempat penerimaan resep, di sini dilakukan kegiatan pada pasien memberi resep yang akan ditebus oleh farmasis. Kemudian, farmasis di sini bertugas mengkonfirmasi total biaya keseluruhan resep tersebut. Kemudian, menanyakan kembali kepada pasien apakah obat akan ditebus seluruhnya atau tidak. Jika pasien memiliki keputusan tidak menebus keseluruhan obat, maka di sini farmasis harus membuat dan memberikan kopi resep kepada pasien untuk dapat menebus kembali sisa obat tersebut. Kemudian di sini juga ada tempat penyerahan obat yang mana terdapat buku pencatatan penyerahan, kemudian pengeluaran obat di mana di sini farmasis menyerahkan obat yang telah disiapkan tadi dan memberikan informasi tentang aturan pakai obat tersebut. Di dekat tempat ini juga disediakan alat APAR yang mana digunakan untuk antisipasi atau pertolongan pertama pada saat terjadinya kebakaran. Nah, di sini juga terdapat lemari yang mana berisi dokumen-dokumen dari apotek tersebut. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Larasati Arsat. Di sini saya akan menjelaskan terkait meja peracikan dan penyimpanan obat. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang meja peracikan. Nah, jadi meja peracikan ini berada di ruang peracikan dan biasanya diawali dengan resep yang datang dan diterima oleh apoteker yang bertanggung jawab di ruang peracikan tersebut. Nah, jadi resep-resep ini berisikan tentang sediaan yang bisa diracik. Contohnya itu seperti pulveres, sediaan kapsul, dan sediaan salep. Namun, resep yang peracikan ini memang sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti pasien anak. Biasanya pasien anak yang mengalami demam itu diresepkan dengan sediaan pulveres. Baiklah, kita langsung lanjut ke penjelasan tentang meja peracikan. Nah, jadi di meja peracikan ini ada alat-alat khusus untuk membantu peracikan. Contohnya itu seperti lumpang dan alu, kertas perkamen, papan kapsul, handbond, sudit, sendok, dan alat-alat lainnya yang mendukung dalam proses peracikan. Kemudian di sana juga ada ruang penyimpanan obat khusus untuk peracikan agar obat-obat yang ada di ruang peracikan tersebut bisa mudah dijangkau oleh petugas dan letaknya itu harus berdekatan dengan meja peracikan. Dan obat-obat yang ada di penyimpanan obat yang dekat dengan meja peracikan adalah obat-obat yang sering keluar atau sering digunakan. Kemudian kita lanjut ke penjelasan tentang penyimpanan obat. Nah, jadi di penyimpanan obat ini berada di ruang peracikan, namun kita bedakan dengan penyimpanan obat
yang khusus untuk peracikan. Nah, jadi penyimpanan obat ini ada penyimpanan obat yang tersendirinya. Dan kami menggunakan sistem penyimpanan obat berdasarkan abjad, berdasarkan golongan obat, berdasarkan bentuk sediaannya juga gitu. Untuk berdasarkan abjad, kenapa kami memilih sistem tersebut? Karena agar memudahkan dalam pencarian obat dan agar mudah dalam proses pengambilan obat, dan petugas pun lebih cepat dalam mencari obat yang ia ingin cari atau yang ia kehendaki begitu. Kemudian berdasarkan golongan obat. Nah, ini sangat penting sekali karena obat tersebut ada 5 golongan obat yang diatur dalam undang-undang seperti obat bebas terbatas, obat golongan keras, obat psikotropik, dan obat golongan narkotik. Nah, jadi obat bebas dan obat bebas terbatas ini kami letakkan di OTC atau over the counter atau biasanya disebut dengan etalase obat. Kenapa? Agar pasien atau pengunjung yang datang ke apotik kami itu mereka bisa mengambil obat yang ingin mereka ambil atau yang ingin ia kehendaki. Kemudian untuk obat keras itu kami letakkan di ruang peracikan. Untuk di penyimpanan obat khusus yang udah kami bikin, dan kemudian kami juga meletakkan obat psikotropik dan narkotik itu di lemari khusus dengan persyaratannya itu lemarinya harus dikunci ganda, lemari tersebut terbuat dari kayu, dan harus dikontrol secara berkala karena obat tersebut merupakan obat-obat yang kewaspadaannya tingkat tinggi dan jika semisal disalahgunakan maka dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, begitu kira-kira. Kami juga menerapkan sistem FIFO atau First Expire First Out. Mengapa begitu? Karena kami harus memilah-milah obat yang expirednya itu sudah dekat dan obat yang expirednya itu masih lama begitu. Maka dari itu, kami letakkan obat-obat yang expirednya sudah dekat di deretan pertama, sedangkan obat-obat yang expirednya itu masih lama, kami letakkan di belakangnya. Dan tujuannya agar obat-obat yang expirednya itu masih dekat, kami bisa masih gunakan dan tidak terjadinya kesia-siaan dalam penggunaan obat. Dan kami juga menggunakan sistem pengelolaan atau penyimpanan obat secara dengan bentuk sediaan begitu. Jadi obat-obat yang berbentuk tablet kami kelompokkan dan kami gabungkan obat-obat yang bentuk tablet semua. Kemudian kami juga mengelompokkan obat-obat yang berbentuk supos, obat-obat yang dalam bentuk insulin, kami letakkan di dalam kulkas. Kemudian obat-obat yang berbentuk tetes mata, kami letakkan di lemari khusus obat tetes mata, kira-kira seperti itu. Tak lupa pula di penyimpanan obat kami letakkan kartu stok supaya kami juga mengetahui pengeluaran obat tersebut dan agar dapat mencegah kehilangan obat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kemudian, Apotek Bintang Pharma memiliki gudang untuk tempat penyimpanan stok obat yang lebih banyak. Biasanya, ketika PBF mengantarkan obat-obatannya akan disimpan di gudang ini. Di bagian gudang, terdapat pintu yang digunakan untuk sebagai pintu masuk obat yang baru datang. Baiklah, ruangan selanjutnya ada ruangan konsul apoteker. Ruangan konsul apoteker ini sangat dibutuhkan di apotek. Ruangan konsul digunakan untuk memberikan informasi kepada pasien dan menjaga kerahasiaan pasien. Ruangan ini terletak di sebelah meja kasir. Dalam ruangan ini terdapat meja apoteker, komputer, lemari buku yang berisikan buku MIMS, farmakope, ISO, ioni, dan sebagainya. Dan di ruangan ini terdapat AC dan dispenser untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Baiklah, ruangan yang terakhir adalah ruangan karyawan. Ruangan karyawan berada di sebelah musola. Ruangan ini terdiri dari sofa, loker untuk menyimpan barang-barang karyawan, dan terdapat 2 komputer yang digunakan untuk membantu pekerjaan karyawan yang bekerja di apotek. Ruangan karyawan ini berguna untuk tempat beristirahatnya para karyawan.
Baiklah, untuk ruangan selanjutnya adalah dapur. Di dapur terdapat alat memasak kompor dan lemari yang berisi kebutuhan memasak, serta terdapat dispenser dan kulkas untuk digunakan oleh asisten apotik, apoteker, dan karyawan apotik. Nah, di dapur juga terdapat tempat bersantai pada jam istirahat kerja seperti TV dan sofa, serta ruangannya juga dilengkapi dengan AC. Baiklah, kemudian ada musola, yang mana ruangan ini terdapat lemari yang berisi peralatan ibadah seperti mukena dan lain-lainnya. Nah, musola ini memiliki luas tempat yang lumayan cukup besar dan dilengkapi AC, sehingga dapat digunakan dengan senyaman mungkin. Selanjutnya, apotek juga menyediakan toilet. Toilet yang bisa digunakan untuk pasien maupun karyawan, di mana toilet antara perempuan dan laki-laki disediakan terpisah, dan di toilet ini dilengkapi dengan wastafel dan cermin. Sekian video Apotek Market dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.